Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4006, Menyerah. Pada saat tembok kekaisaran Lulan kuno dihancurkan oleh naga jahat, banyak orang kuat melarikan diri, termasuk banyak orang kuat dari garis keturunan Dugu dari keluarga Dewa Pedang, dan banyak orang kuat dari garis keturunan Pangeran Bangsawan dari Kerajaan Suci Tengah. Mundur ke istana dan bertarung sampai mati. Tentara Mawar Merah, ikuti aku. Pangeran Kilin mengangkat lengannya dan memanggil, memimpin pasukan Mawar Darah untuk mundur ke istana. Semua orang melarikan diri dengan panik, sangat malu. Tubuh besar naga jahat itu menghancurkan tembok ibu kota kekaisaran, memungkinkan para prajurit di seluruh ibu kota kekaisaran untuk melihat kekuatan dewa iblis yang tak tertandingi, dan pendekar pedang tak tertandingi yang berdiri di atas kepala naga dan membenci dunia. Hentikan mereka, bisik Lin Bai. Naga jahat itu menatap sekelompok orang kuat yang melarikan diri dengan malu, dan tiba-tiba tubuh naga besar itu berayun, melesat melintasi puluhan ribu meter dalam sekejap, dan menghentikan orang-orang kuat yang melarikan diri itu. Pangeran Kilin, Kaisar Lulan, Dugu Jianzun, Pangeran Gui dan yang lainnya semuanya terhenti. Semua orang mendongak, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Naga jahat itu menunduk, kepalanya yang ganas memamerkan giginya dan menggeram pada semua orang. Lin Bai, yang berdiri dengan bangga di atas kepalanya, memandang banyak orang kuat dengan jijik. Apakah kalian, negara kuno Lulan, masih ingin bertarung? Lin Bai bertanya dengan suara rendah dengan wajah dingin. Kaisar Lulan dan Pangeran Kilin menjadi pucat dan gemetar di sekujur tubuh. Menghadapi naga jahat yang begitu kuat dan Lin Bai, meskipun mereka memiliki jutaan pasukan, Lin Bai dan naga jahat itu masih bisa memenggal kepala mereka di antara jutaan pasukan. Menyerah, atau menyerah? Melihat Kaisar Lulan dan Pangeran Kilin terdiam dan gigi mereka gemetar, Lin Bai bertanya lagi dengan suara dingin. Dugu Jianzun menghela napas saat ini, Lin Bai, sekarang semua pahlawan Beizu telah dikalahkan olehmu. Bahkan jika kita dapat melawan dengan kuat, itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Kamu memiliki naga yang sangat kuat untuk membantumu, dan cara menerbangkan pedang yang tak tertandingi. Kamu sudah menjadi orang terkuat di benua kuno ini. Mengapa kamu harus menambahkan begitu banyak pembunuhan? Lin Bai berkata dengan dingin, Senior Dugu, aku masih sedikit munafik dengan keluarga Dewa Pedang. Ketika aku pergi ke keluarga Dewa Pedang untuk meminjam pedang cermin air, aku juga diurus olehmu. Senior Dugu dapat pergi dengan orang-orang dari keluarga Dewa Pedang sekarang. Selama keluarga Dewa Pedang tidak terlibat dalam perselisihan di benua kuno, aku jamin bahwa keluarga Dewa Pedang akan aman dan sehat dalam waktu 10 tahun. Jika Dugu Jianzun ingin mengikuti contoh Ye Jianzun dan mempertahankan tanah Beizu sampai kematiannya, maka mohon maafkan aku karena kejam dengan pedangku. Tidak peduli berapapun harganya hari ini, tidak peduli berapa banyak orang yang terbunuh, tidak peduli berapa banyak darah yang tertumpah, Beizu harus menyerah kepada kerajaan Shenwu. Jika para pahlawan Beizu bertekad untuk mempertahankan wilayah Beizu sampai mati, maka aku akan membunuh mereka sampai Beizu menyerah. Suara Lin Bai menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran, membuat semua orang kuat mendengarnya. Jika para pahlawan Beizu bertekad untuk mempertahankan wilayah Beizu sampai mati, maka aku akan membunuh mereka sampai Beizu menyerah. Jika para pahlawan Beizu bertekad untuk mempertahankan wilayah Beizu sampai mati, maka aku akan membunuh mereka sampai Beizu menyerah. Tidak peduli berapa biayanya, tidak peduli berapa banyak orang yang harus dibunuh, tidak peduli berapa banyak darah yang harus ditumpahkan, Beizu harus menyerah kepada kerajaan Shenwu. Tidak peduli berapa biayanya, tidak peduli berapa banyak orang yang harus dibunuh, tidak peduli berapa banyak darah yang harus ditumpahkan, Beizu harus menyerah kepada kerajaan Shenwu. Dua kata Lin Bai bergema di dunia seperti kekuatan surga. Banyak orang kuat yang melarikan diri membeku di mata mereka dan gemetar di sekujur tubuh, sepertinya Lin Bai bertekad untuk menaklukkan Beizu. Kekuatan fisik naga jahat yang ditungganginya tak tertandingi di dunia. Pasukan Mawar Darah mengepungnya selama beberapa jam tetapi tidak dapat mematahkan sepotong sisiknya. Dengan bantuan binatang buas ini, tidak ada seorang pun di Beizu yang dapat menggoyahkan keagungan Lin Bai. Jika kita terus melawan dengan keras kepala, aku takut. Para pahlawan Beizu benar-benar akan dibunuh oleh Lin Bai. Banyak orang kuat yang melarikan diri menyipitkan mata mereka dan mulai menghitung untung ruginya di dalam hati mereka. Bagaimana kalau kita menyerah? Apakah kalian sudah menyerah? Jika kalian menyerah, apakah Lin Bai akan membiarkan kita dan keluarga kita pergi? Menyerahlah. Menyerahlah. Lin Bai, keluarga Liu Ku di kota Sanhe, Beizu, menyerah kepada kerajaan Shenwu. Tolong ampuni nyawaku. Keluarga Liu bersedia membantu kerajaan Shenwu menstabilkan Beizu dengan segenap kekuatannya.
Mendengar seseorang menyerah kepada Lin Bai, itu seperti bendungan sepanjang 1.000 mil yang dihancurkan oleh lubang semut. Seketika, suara yang tak terhitung jumlahnya bergema dari segala arah. Keluarga Zhangku juga bersedia menyerah kepada kerajaan Shenwu, dan kami meminta kerajaan Shenwu untuk mengampuni nyawa keluargaku. Keluarga Liku bersedia membantu kerajaan Shenwu dalam menstabilkan Beizu. Kami menyerah dengan setia, dan kami meminta kerajaan Shenwu untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa kami. Lin Bai berdiri di atas kepala naga jahat itu, dan ketika mendengar suara menyerah datang dari sekeliling, dia langsung berkata dengan suara dingin, kecuali keluarga kerajaan-kerajaan Lulan kuno, mereka yang menyerah dapat diselamatkan dengan nyawa mereka. Tuan Pedang, kami akan membantumu menangkap keluarga kerajaan Lulan. Ayo pergi, kita akan menangkap semua anggota keluarga kerajaan Lulan dan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuan Pedang. Seketika, sekelompok orang kuat ini bergegas masuk ke ibu kota kekaisaran dan mulai mencari keluarga kerajaan-kerajaan Lulan kuno. Wajah Kaisar Lulan menjadi pucat, matanya kusam, dan tubuhnya lemas jatuh ke tanah. Sudah berakhir, puluhan ribu tahun fondasi kerajaan Lulan kuno telah hancur di tanganku. Pangeran Qilin ketakutan setengah mati, terutama ketika dia mendengar bahwa orang-orang kuat yang datang ke ibu kota kekaisaran untuk membantu kerajaan Lulan kuno berbalik melawan mereka. Dia juga tampak pucat. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah pangeran bangsawan itu tenggelam, dan dia berkata dengan suara rendah, Kaisar Lulan, sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Kerajaan Lulan kuno Anda secara alami memiliki fondasi untuk berdiri. Sekarang, apakah Anda tidak berencana untuk menggunakan harta karun itu? Jika Anda tidak mengambilnya, tidak akan ada kesempatan. Kaisar Lulan, yang memiliki wajah pucat, tiba-tiba bersinar dengan kemuliaan, matanya menjadi galak, dan dia menggeram dengan gigi terkatup, Lin Bai, Anda memaksaku untuk melakukan ini. Saat dia berbicara, Kaisar Lulan mengeluarkan segel giok kerajaan Lulan kuno dari tas penyimpanan, memegangnya di tangannya, menggumamkan sesuatu, dan kemudian dia tiba-tiba menekan segel giok itu ke tanah. Bumi bergetar, dan sebuah kekuatan menyebar dari kedalaman bumi, mengembun dan terbentuk di atas ibu kota kekaisaran, berubah menjadi sosok yang sangat tinggi. Leluhur. Kaisar Lulan berlutut di tanah dan berteriak dengan sedih, keturunan tidak kompeten dan sulit untuk melindungi bisnis keluarga. Sekarang kerajaan Lulan kuno akan segera hancur. Keturunan tidak punya pilihan selain meminta para leluhur untuk keluar dan membantu kerajaan Lulan kuno bertahan dari bencana ini. Lin Bai mendongak dan melihat kekuatan besar bergulung di bawah seluruh ibu kota kekaisaran, naik ke langit dan berkumpul menjadi satu sosok. Tampaknya Kaisar Lulan telah menggerakkan urat nadi benua utara dan kekuatan Huangling, keluarga kerajaan Lulan, dan menyerap kekuatan semua makhluk hidup di ibu kota kekaisaran untuk berubah menjadi sosok ini. Kekuatan dua bencana alam Dao. Mata Lin Bai berbinar, dan dia sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kerajaan Lulan kuno benar-benar memiliki metode rahasia yang dapat memadatkan hantu orang kuat dalam dua bencana alam Dao. Kalau harus berhadapan dengan ahli-ahli Dao Realm lainnya di benua barbar, tentu saja itu sudah lebih dari cukup. Tapi, bagi Lin Bai dan naga jahat itu, seorang kultivator Dao Realm tingkat 2 kesengsaraan, menurut naga jahat itu. Aku bisa membunuh sekumpulan praktisi Dao Realm tingkat 2 kesengsaraan hanya dengan bersin. Bab 4007 situasinya sudah berakhir. Kaisar Lulan berlutut di tanah, menangis dengan air mata di matanya. Ketika Pangeran Qilin melihat ini, dia segera mengikutinya, leluhur, tolong selamatkan orang-orang Lulan. Ayah dan anak itu tampaknya telah memegang sedotan penyelamat hidup, dan terus bersujud meminta bantuan. Lin Bai mendongak dan mencibir, hancurkan harapan terakhir di hati mereka. Setelah mendengar ini, naga jahat itu mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah sosok itu. Kekuatan tak terlihat menyebar dari matanya, mengguncang langit. Sosok samar yang baru saja mengembun di atas ibu kota kekaisaran segera dihancurkan oleh mata naga jahat itu, dan meledak dan tersebar. Leluhur, 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 leluhur. Di mana dia? Ayah, di mana dia? Setelah Pangeran Qilin bersujud beberapa kali, dia tiba-tiba mendongak dan menemukan bahwa sosok leluhur yang mengembun di atas ibu kota kekaisaran berubah menjadi cahaya bintang putih, yang jatuh dan menghilang. Ini. Kaisar Lulan tercengang. Hanya pangeran bangsawan di sampingnya yang menyadari petunjuk dari masalah ini. Dia mendapati bahwa naga jahat itu hanya mendongak, dan bayangan inkarnasi leluhur kerajaan Lulan kuno langsung runtuh. Situasinya sudah berakhir. Pangeran bangsawan itu menggelengkan kepalanya sedikit, melangkah maju, dan asap mengepul memenuhi udara, perlahan-lahan menutupi sosoknya. Pangeran bangsawan itu pergi.
Dia melihat Lin Bai dan naga jahat itu dengan mudah menghancurkan kartu truf terakhir kerajaan Lulan kuno, dan dia sudah mengerti bahwa kekalahan Beizu hari ini sudah pasti. Jika dia terus tinggal di sini, aku khawatir Lin Bai tidak akan membiarkannya pergi. Merasakan hilangnya pangeran bangsawan itu, Lin Bai segera mengaktifkan pedang terbang untuk membunuh, tetapi 3 pedang terbang membunuh pangeran bangsawan itu. Dalam sekejap mata, pedang terbang itu menembus langit dan menusuk langsung ke 100.000 mil jauhnya. Mata Lin Bai berubah dan mengingat pedang terbang itu, apa yang terjadi? Pangeran bangsawan itu benar-benar bergerak 100.000 mil jauhnya dalam sekejap. Baru saja, pedang terbang itu mengunci napas pangeran bangsawan dan membunuhnya, dan pada saat ini, pangeran bangsawan itu menghilang dalam kabut hitam. Pedang terbang itu mengikuti napas dan menerobos udara, langsung menuju sejauh 100.000 mil. Lin Bai tahu bahwa pangeran bangsawan itu sudah berada di luar ibu kota kekaisaran saat ini, bukan hanya sejauh 100.000 mil, tetapi kemungkinan besar berada pada jarak yang lebih jauh. Metode pelarian semacam ini belum tentu merupakan teknik dari benua kuno. Lin Bai mengerutkan kening dan berbisik. Semua metode pelarian di benua kuno tidak dapat mencapai jarak jutaan mil dalam sekejap seperti pangeran bangsawan. Saya khawatir teknik ini hanya tersedia di dunia roh. Pasukan Mawar Darah dikalahkan. Orang-orang kuat yang diundang untuk membantu negara kuno Lulan berbalik melawan mereka dalam pertempuran. Ye Jianzun, anggota keluarga Dewa Pedang yang mendukung negara kuno Lulan, terbunuh di tempat. Dugu Jianzun tetap diam dan berdiri di samping dengan tangan kosong. Sekarang bahkan kartu truf terakhir dari negara kuno Lulan, inkarnasi para leluhur, dikalahkan oleh naga jahat itu dengan tatapan. Kaisar Lulan dan Pangeran Kirin sama putus asanya seperti kematian, dan tidak lagi memiliki pikiran untuk melawan. Kaisar Lulan gemetar saat mengangkat segel giok di tangannya dan memberikannya kepada Lin Bai, negeri kuno Lulan bersedia menyerah kepada kerajaan Shenwu. Tolong, Tuan Jian, tunjukkan belas kasihan kepada keluarga kerajaanku dan maafkan orang-orang Beizu. Pangeran Qilin berlutut di samping Kaisar Lulan, dan matanya yang berapi-api berangsur-angsur menjadi dingin saat dia melihat segel giok itu. Dia tahu bahwa penyerahan segel giok oleh ayahnya sama saja dengan menyerahkan negara kuno Lulan. Sejak saat itu, dia bukan lagi pangeran negara kuno Lulan. Lin Bai mengangkat tangannya dan meraih segel giok itu. Segel. Kekaisaran pada umumnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Segel giok dapat menekan keberuntungan dinasti, dan itu juga merupakan harta yang sangat kuat. Adapun segel giok kerajaan Lulan kuno, kekuatannya sebanding dengan perangkat kekaisaran, dan dengan keberuntungan dinasti yang ditambahkan padanya, itu bahkan lebih kuat. Faktanya, Lin Bai tidak menghargai segel giok kerajaan Lulan kuno. Itu hanya formalitas untuk membiarkan Kaisar Lulan menyerahkan segel giok. Bentuk ini dapat memberitahu para pahlawan benua utara bahwa kerajaan Shenwu telah menaklukkan benua utara. Lin Bai memegang segel giok di tangannya, menatap legiun mawar darah yang mengelilingi Kaisar dan Pangeran Kirin, dan berteriak dengan dingin, segel giok ada di sini, siapa yang berani melawan? Para prajurit Legiun Mawar Darah berlutut dengan satu lutut dan berteriak serempak, salam kepada Pangeran Pedang Kerajaan Shenwu. Kekacauan di ibu kota Kekaisaran Lulan terus berlanjut. Dinasti berpindah tangan, dan para pahlawan bangkit, dan terjadilah kekacauan. Tetapi Lin Bai tidak peduli dengan ini. Dia hanya bisa menunggu sampai pasukan naga kerajaan tiba di ibu kota Kekaisaran dan membiarkan pasukan naga kerajaan mengambil alih ibu kota Kekaisaran Lulan sebelum dia bisa menilai perang. Untungnya, pengawal naga yang dipimpin oleh Zhuo Lian tiba di ibu kota kekaisaran 2 hari kemudian pada waktu yang disepakati oleh Lin Bai dan pengawal naga. Ketika pengawal naga tiba di ibu kota kekaisaran Lulan, mereka melihat bahwa tembok kota yang megah telah hancur berkeping-keping, dan kota itu dalam kekacauan. Mereka juga tahu bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Setelah pengawal naga memasuki kota, Zhuo Lian dengan cepat menemukan Lin Bai. Lin Bai menyerahkan segel giok kepada Zhuo Lian dan berkata, aku sudah mendapatkan segel giok untukmu. Negara kuno Lulan juga telah mengumumkan penyerahannya kepada kerajaan Shenwu. Para pahlawan di tanah Beizu, kecuali keluarga Dewa Pedang, telah ketakutan setengah mati. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Kaisar Xiao telah memberitahumu apa yang harus dilakukan, kan? Zhuo Lian mengambil stempel giok itu dan berkata sambil mengepalkan tangan, Saudara Dongfang, jangan khawatir. Saya akan mengikuti rencana yang mulia Kaisar Xiao dan segera menstabilkan Beizu serta situasi kacau di negara kuno Lulan. Lin Bai mengangguk dan berkata, Kaisar negara kuno Lulan dan Pangeran Qilin telah saya penjarakan dan diserahkan kepada Anda untuk dibuang. Ngomong-ngomong, jika negara kuno Lulan tidak stabil, Anda tidak perlu terburu-buru membunuh mereka.
Keberadaan mereka dapat membantu Anda mengambil alih Beizu lebih cepat. Zuo Lian berkata dengan gembira, adik laki-laki mengerti, harap tenang. Lin Bai menambahkan, meskipun banyak pahlawan di Beizu telah menyerah secara lisan kepada kita, hanya mereka sendiri yang tahu apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Para pahlawan Beizu sekarang tidak cukup dapat dipercaya. Ingatlah untuk tidak tersihir oleh mereka. Zuo Lian mengangguk dan berkata, dimengerti. Lin Bai menghela napas pelan, keluarga Dewa Pedang dan aku punya sejarah. Jangan sentuh keluarga Dewa Pedang untuk sementara waktu. Aku membunuh Ye Jianzun dari klan Ye dari keluarga Dewa Pedang. Kurasa klan Ye akan menyimpan dendam. Kau harus lebih waspada terhadap pergerakan klan Ye dari keluarga Dewa Pedang. Zuo Lian mengangguk dan berkata, ya. Baiklah, masalah Beizu hampir selesai. Aku telah membantu kerajaan Shenwu menaklukkan dunia. Apakah ia dapat mempertahankan dunia ini tergantung pada kemampuan kerajaan Shenwu. Besok subuh, aku akan pergi ke Nanzhou. Aku ingin tahu bagaimana Chu Jiangliu mengatur segala sesuatunya di Nanzhou. Lin Bai datang ke sebuah kedai di ibu kota Kekaisaran Lulan dan minum sedikit anggur. Melihat situasi kacau di ibu kota Kekaisaran, banyak orang yang terburu-buru, dan beberapa orang bahkan merampok properti di jalan, seolah-olah mereka akan melarikan diri ketika bencana melanda. Kekacauan semacam ini juga sesuai dengan harapan Lin Bai. Pergantian dinasti dan masuknya pasukan musuh ke kota pasti akan menimbulkan kepanikan dan menyebabkan kekacauan. Namun, sekarang pasukan naga kerajaan telah memasuki kota, mereka tinggal menunggu Zuo Lian untuk mengambil alih pasukan kerajaan kuno Lulan secara menyeluruh. Saat itu, mereka dapat perlahan menstabilkan ibu kota kekaisaran dan memulihkannya hingga kembali ke keadaan semula. Bab 4008 ada yang senang dan ada yang sedih. Berita tentang jatuhnya kerajaan kuno Lulan di Beizu segera dikirim ke Dongzhou. Yang mulia, Beizu telah mengirimkan laporan pertempuran. Pangeran Pedang menunggangi seekor naga ke ibu kota Kekaisaran Lulan, melawan 1 lawan 100, dan para pahlawan Beizu tidak berdaya. Ketika Jenderal Zuo Lian memimpin pasukan pengendali naga ke ibu kota Kekaisaran, Pangeran Pedang telah mengambil alih Beizu ke tangannya. Jenderal Zuo Lian melaporkan bahwa dia mengikuti pengaturan Yang Mulia Kaisar Xiao untuk menstabilkan situasi yang kacau di Beizu. Pangeran Pedang telah pergi ke Nanzhou, dan saya yakin Nanzhou juga akan segera mengirimkan laporan kemenangan. Guru Nasional Sanglang menulis laporan terperinci tentang situasi pertempuran di Beizu dan mengirimkannya kepada Kaisar Xiao, dan juga melaporkan pertempuran tersebut secara terperinci. Faktanya, ketika Lin Bai mengambil alih ibu kota Kekaisaran Kerajaan Kuno Lulan, dia mengirim pesan kepada Bai Xiao Xiao, dan dia sudah tahu bahwa Beizu telah menyerah. Tuan Pedang sangat berani sehingga dia menaklukkan Beizu sendirian. Konon, saat ibu kota Kerajaan Kuno Lulan dikepung oleh para pahlawan Beizu, Tuan Pedang sama sekali tidak takut dan melawan ratusan orang sendirian. Sepertinya Tuan Pedang akan pergi ke Nanzhou. Aku yakin tidak lama lagi Nanzhou akan menyerah kepada Kerajaan Shenwu. Kerajaan Shenwu akan segera bangkit. Sayang sekali Tuan Pedang telah mencapai posisi pangeran kelas super. Tidak ada lagi gelar atau penghargaan. Di Istana Emas, setelah mendengar laporan pertempuran, semua pejabat sipil dan militer menghela napas. Setelah membaca peringatan, Bai Xiao Xiao memujinya beberapa patah kata dan memberikan penghargaan kepada Zuo Lian dan banyak prajurit yang berangkat bersama pasukan. Adapun Lin Bai, seperti yang dikatakan para pejabat, dia sudah menjadi pangeran kelas super, orang yang berada di atas 10.000 orang, dan menantu Kaisar Xiao. Tidak ada lagi gelar atau penghargaan. Berita kekalahan Lin Bai di Beizu tidak hanya menyebar kembali ke Dongzhou, tetapi juga ke 3 benua lainnya. Di Kerajaan Suci Pusat, di Istana Emas. Ketika Kaisar Suci mendengar dari para menterinya betapa beraninya Lin Bai, dan bagaimana ia telah merebut kembali Beizu dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah memasuki Beizu, wajahnya menjadi gelap, dan ia bersandar di singgasana naga, memegang dahinya dan mendesah. Pangeran yang mulia itu juga berada di Istana Emas, dan ia tersenyum pahit ketika melihat sakit kepala Kaisar Suci. Semua orang mengatakan bahwa Kaisar itu baik, tetapi ketika perang dimulai, Kaisarlah yang mengalami masa-masa tersulit. Yang mulia, konon kabar dari Beizu mengatakan bahwa Lin Bai telah pergi ke Nanzhou. Saya khawatir Nanzhou cepat atau lambat akan. Ketika seorang menteri mengucapkan bagian kedua kalimat itu, suaranya tiba-tiba berhenti, dan ia menggelengkan kepalanya berulang kali, wajahnya pucat. Yang mulia, Kerajaan Suci Pusat dan Kerajaan Shenwu telah mengumpulkan keluhan yang mendalam, dan akan ada perang cepat atau lambat. Sekarang Lin Bai telah keluar dari retret, ia tak terbendung. Perang ini mungkin akan terjadi lagi. Yang mulia, mohon buat pengaturan lebih awal.
Seorang markis militer lainnya berdiri dan berteriak kepada Yang Mulia dengan wajah serius. Kaisar Suci membuka matanya, wajahnya sedikit marah, baiklah, saya tahu, kalian semua boleh pergi dulu. Saya pamit. Para menteri meninggalkan aula, dan seluruh aula emas kembali hening. Kaisar Suci berkata dengan lembut, leluhur ke-9, kekuatan kerajaan Shenwu semakin merajalela. Jika terus berlanjut, saya khawatir cepat atau lambat akan tumbuh hingga bersaing dengan kerajaan suci pusat, terutama sekarang setelah Lin Bai kembali dari makam dewa, dia telah merebut kembali benua utara dalam sekejap, dan sekarang dia menuju benua selatan. Saya rasa benua selatan tidak akan bisa bertahan selama setengah bulan. Di aula emas, kilatan cahaya muncul di aula, dan berkata dengan wajah muram, saya tidak percaya bahwa kerajaan suci pusat saya telah mendominasi benua kuno barbar selama bertahun-tahun, tetapi dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh kerajaan Shenwu. Kaisar Suci berkata, leluhur ke-9, bukankah kau menghubungi orang-orang kuat dari keluarga Zhao dari Sekte Abadi Kuno beberapa tahun yang lalu? Mengapa 4 tahun telah berlalu, Lin Bai telah kembali dari makam dewa, dan tidak ada orang kuat dari Sekte Abadi Kuno yang muncul di Gunung Turun? Leluhur ke-9 menggelengkan kepalanya dan berkata, sebuah alam rahasia telah dibuka di Sekte Abadi Kuno, yang berisi peluang besar. Keluarga Zhao dan beberapa orang kuat dari Sekte Abadi Kuno telah melangkah ke alam rahasia ini. Sekarang, menurut waktu, mereka harus keluar dari alam rahasia. Kita hanya perlu bertahan sampai mereka keluar dari alam rahasia dan datang ke benua kuno barbar. Pada saat itu, bahkan jika Lin Bai sangat kuat, dia harus mati. Kaisar Suci ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam dan berkata, sekarang ini mendesak. Ada begitu banyak orang kuat di Sekte Abadi Kuno dan keluarga Zhao. Saya tidak percaya bahwa mereka semua telah pergi ke alam rahasia. Tidak bisakah orang kuat lainnya dikirim ke bumi? Leluhur ke-9 melotot ke Kaisar Suci dan berkata dengan suara dingin, kau tahu apa-apa? Kaisar Suci dipelototi oleh leluhur ke-9, dan amarahnya sedikit tertahan. Leluhur ke-9 kemudian berkata dengan tenang, para kultivator di alam roh selalu memandang rendah alam bawah. Mereka tidak akan mau datang ke alam bawah kecuali mereka dikirim oleh sekte atau harta karun lahir. Ketika Anda melaporkan bahwa Anda telah menemukan keberadaan fragmen itu, berita itu langsung diblokir setelah dikirim ke Sekte Abadi Kuno. Dengan kata lain, sekarang di Sekte Abadi Kuno, hanya beberapa orang di keluarga Zhao dan Yu Qiudi dan yang lainnya yang tahu tentang fragmen itu. Siapapun yang dapat menemukan fragmen itu akan mendapatkan kekayaan besar. Dengan kesempatan sebesar itu, apakah Anda pikir orang-orang di Sekte Abadi Kuno akan memberitahu orang lain? Kaisar Suci tiba-tiba menyadari dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Leluhur ke-9 berbicara lagi, ketika Anda melaporkan berita tentang penemuan pecahan itu dan mengirimkannya ke Sekte Abadi Kuno, hal itu langsung diketahui oleh Guru Yu Qiudi, dan pada saat yang sama juga diketahui oleh cabang keluarga Zhao, yaitu garis keturunan kita. Jadi meskipun kerajaan suci pusat dihancurkan oleh kerajaan Shenwu, mereka tidak akan memberitahu orang lain di Sekte Abadi Kuno bahwa pecahan itu ada di benua barbar. Sekarang Anda mengerti. Kaisar Suci tersenyum pahit, begitu. Di mata mereka, kerajaan suci pusat hanyalah bidak catur yang tidak penting. Bahkan jika kerajaan suci pusat dihancurkan oleh kerajaan Shenwu, selama mereka turun ke bumi untuk menstabilkan benua kuno barbar, mereka dapat membangun ratusan kerajaan suci pusat dalam hitungan menit. Leluhur ke-9 tersenyum dan berkata, itu benar, jadi. Sekarang Anda hanya bisa berdoa agar mereka dapat keluar dari alam rahasia dan turun ke bumi sebelum kerajaan Shenwu menghancurkan kerajaan suci pusat. Sebelum leluhur ke-9 selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan buru-buru mengeluarkan jimat giok dari tas penyimpanannya. Sebaris kata muncul di sana, lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang pada waktu yang tepat. Mata Kaisar Suci berkedip, dan dia buru-buru bertanya, leluhur ke-9, ada apa? Leluhur ke-9 mencibir, saya baru saja menerima berita dari Tuan bahwa Yu Qiudi dan yang lainnya telah keluar dari alam rahasia, dan dalam waktu setengah bulan, mereka akan datang ke benua kuno barbar melalui saluran transmisi di Sekte Abadi Kuno. Akan ada sekitar lusinan pembangkit tenaga listrik Sekte Abadi Kuno dan pembangkit tenaga listrik keluarga Zhao yang turun pada saat yang sama. Benarkah? Kaisar Suci bertanya dengan penuh semangat dengan mata berbinar. Selama orang-orang kuat dari Sekte Abadi Kuno turun ke bumi, kerajaan suci pusat akan diselamatkan. Sekarang, Kaisar Suci tidak lagi panik. Orang-orang kuat dari Sekte Abadi Kuno akan turun ke bumi dalam waktu setengah bulan. Dengan kekuatan kerajaan suci pusat saat ini, bahkan jika kerajaan Shenwu berada di puncaknya, itu akan lebih dari cukup untuk bertahan selama setengah bulan.
Kaisar Suci duduk di singgasana naga dengan senyum di wajahnya. Dia tidak lagi memiliki sedikit pun kerutan di wajahnya. Sebaliknya, sedikit sarkasme melintas di mulutnya. Dia bahkan memiliki gambaran dalam benaknya tentang Lin Bai yang memimpin pasukannya ke kerajaan dalam pusat, dan orang-orang kuat dari Sekte Abadi Kuno membunuh Lin Bai dengan pedang mereka seperti dewa yang turun dari surga. Tetapi bagaimana mungkin Kaisar Suci berpikir bahwa Lin Bai sedang menunggu orang-orang kuat dari Sekte Abadi Kuno untuk turun ke bumi? Jika tidak, Lin Bai pasti sudah datang menunggangi naga sejak lama. Bab 4009, Situasi Pertempuran di Nanzu menemui jalan buntu. Di antara awan, tubuh besar naga jahat itu melesat keluar dari Beizu, melewati sudut Dongzu, dan memasuki wilayah Nanzu. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat orang-orang di punggung naga itu. Mereka sedang beristirahat, mengobrol, atau menikmati pemandangan. Mocking! Lin Bai tiba-tiba berteriak. Mocking, yang sedang menikmati pemandangan, mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum pada Lin Bai, dengan kebingungan di matanya. Lin Bai berkata perlahan, perang di Nanzu terutama disebabkan oleh keluarga Dewa Racun dan 10.000 departemen Nanzu. Kita mungkin akan bertarung dengan keluarga Dewa Racun saat kita pergi ke Nanzu. Pada titik ini, Mocking mengerti maksud dari kata-kata Lin Bai. Meskipun Mocking meninggalkan keluarga Dewa Racun, dia tumbuh di keluarga Dewa Racun, dan memiliki kasih sayang yang dalam terhadap keluarga Dewa Racun. Mocking adalah murid generasi ketiga dari keluarga Dewa Racun. Murid ketiga dari keluarga Dewa Racun semuanya memiliki nasib yang tragis. Ketika keluarga Dewa Racun baru saja berdiri, itu adalah keberuntungan besar di dunia, dan semua sekte bersaing untuk mendapatkan para jenius dan bersaing untuk dunia. Teknik racun yang dipraktikkan oleh keluarga Dewa Racun membutuhkan beberapa bakat khusus. Oleh karena itu, keluarga Dewa Racun meluncurkan sebuah rencana yang disebut Rencana Pemadaman Es. Tujuan utama dari rencana ini adalah untuk mencari berbagai jenius yang mempraktikkan seni racun di benua kuno, membawa mereka ke keluarga Dewa Racun, dan menyegel mereka secara permanen dengan teknik pemadaman es. Ketika keluarga Dewa Racun menghadapi masalah di masa depan dan membutuhkan murid jenius untuk dilahirkan, mereka akan membuka salah satu segel dan melepaskan seorang jenius. Namun, pada saat itu, banyak keluarga tidak mau membiarkan keturunan mereka menyembah keluarga Dewa Racun. Kemudian, keluarga Dewa Racun mengambil pendekatan yang berbeda. Selama murid tersebut dihargai oleh keluarga Dewa Racun, tidak peduli apakah pihak lain bersedia menyembah keluarga Dewa Racun atau tidak, mereka akan dibawa pergi, dan bahkan seluruh keluarga pihak lain akan dibantai, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Para jenius yang disegel itu disebut murid generasi ketiga dalam keluarga Dewa Racun. Zhao Yue dan Mocking sama-sama murid generasi ketiga. 10.000 tahun yang lalu, Zhao Yue menemukan rahasia murid generasi ketiga, dan pikirannya runtuh. Kepercayaannya pada keluarga Dewa Racun runtuh. Dalam semalam, Zhao Yue menjadi sangat membenci keluarga Dewa Racun, yang sangat dia hormati, dan bertekad untuk membalas dendam keluarganya sendiri dan keluarga murid generasi ketiga lainnya. Itulah sebabnya benua kuno Manchuria memburu Zhao Yue 10.000 tahun yang lalu. Mocking tersenyum dan berkata, Saudara Lin Bai, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Dewa Racun lagi, dan saya tidak ingin memohon kepada mereka. Mereka menghancurkan keluarga saya, dan mereka juga mengangkat saya. Kelebihan dan kekurangan saya hilang, dan saya tidak ingin membalas dendam pada keluarga Dewa Racun. Jika Tuhan ingin menghancurkan mereka, itu salah mereka sendiri. Karena aku telah dianugerahi gelar di Kerajaan Shenwu, jika Saudara Lin Bai membutuhkan bantuanku selama ekspedisi Kerajaan Shenwu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Lin Bai tersenyum dan berkata, adalah hal yang baik untuk melepaskannya. Naga jahat itu berlari kencang melintasi langit dan dengan cepat memasuki Nanzu. Lin Bai telah menghubungi Chu Jiangliu dan mengetahui bahwa dia telah mulai bertarung dengan Wanbu Nanzu. Namun karena bantuan keluarga Dewa Racun, Nanzu ditutupi dengan banyak susunan racun, serangga beracun, dan serangga beracun oleh keluarga Dewa Racun, yang membuat Chu Jiangliu sakit kepala, dan Chu Jiangliu juga berulang kali terluka. Saat ini, Chu Jiangliu telah menempatkan pasukannya di pegunungan Yongjiang di luar Nanzu. Tempat ini sangat dekat dengan Sungai Manwu. Jika dia ingin menggunakan pasukan, dia dapat langsung menuju jantung Nanzu melalui Sungai Manwu. Namun, Sungai Manwu sekarang lebih berbahaya. Keluarga Dewa Racun telah menempatkan serangga dan binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya di Sungai Manwu. Bahkan para praktisi Nanzu tidak berani melangkah masuk dengan mudah. Naga jahat itu menerobos awan, dan Lin Bai melihat asap mengepul-mengepul dari pegunungan Yongjiang di bawah, dan banyak sekali prajurit mendirikan kemah di pegunungan.
Berdiri di udara, Lin Bai dapat melihat bahwa pasukan keluarga Chu sedang dalam semangat rendah dan tidak memiliki semangat juang. Banyak prajurit bahkan memiliki wajah pucat dan gigi hitam, yang menunjukkan bahwa mereka telah diracuni. Diracuni. Ada cukup banyak prajurit, hampir menutupi sebagian besar perkemahan Chu Jiangliu. Sepertinya Chu Jiangliu sangat menderita di Nanzhou. Aning berdiri di punggung naga jahat itu, menyapu tanah di bawahnya, dan situasi para prajurit terlihat jelas. Mocking berkata dengan ringan, keluarga Dewa Racun terkenal dengan teknik racunnya, dan Nanzhou adalah kartu truf mereka. Selain itu, Wan Bu Nanzhou juga membantu mereka saat ini. Keluarga Dewa Racun secara alami seperti ikan di air. Mudah untuk menyiapkan berbagai susunan racun dan serangga beracun. Lin Bai bertanya, Mocking, apakah kamu punya cara untuk mengatasi racun di tubuh mereka? Mocking menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masih belum diketahui sekarang. Kita perlu mencari tahu jenis racunnya sebelum kita bisa mengatasinya. Lin Bai menghela napas ringan, kalau begitu pergilah menemui Chu Jiangliu dulu. Segera, naga jahat itu menemukan tenda Raja Chu Jiangliu di pegunungan Yongjiang. Naga jahat itu melayang di udara, menarik perhatian banyak prajurit. Tentu saja, Chu Jiangliu juga merasakannya, berjalan keluar dari tenda raja, dan menyapa Lin Bai. Bertemu dengan Raja Pedang. Chu Jiangliu tampak jelek dan membungkuk. Lin Bai melompat dari atas kepala naga jahat itu dan terkekeh, Chu Jiangliu, kau tampak tidak begitu baik. Chu Jiangliu berkata tanpa berkata-kata, Tuanku, jangan mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu, sayang. Wajah Lin Bai menegang dan bertanya, bagaimana situasinya? Ceritakan secara rinci. Chu Jiangliu menarik napas dalam-dalam, setelah kami memasuki Nanzhou, kami menghadapi penyergapan oleh puluhan ribu pasukan Nanzhou. Mereka tentu saja bukan tandingan kami dan dikalahkan oleh kami berulang kali. Saya tidak memerintahkan pengejaran. Saya hanya ingin mencari tempat untuk mendirikan kemah dan menunggu kedatangan Tuan Pedang. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kami baru saja menetap di pegunungan Yongjiang ketika orang-orang dari keluarga Dewa Racun datang. Mereka menggunakan teknik racun untuk secara langsung merenggut nyawa lebih dari 500.000 prajurit di pasukan keluarga Chu. Mata Mocking berbinar dan bertanya, racun macam apa itu? Chu Jiangliu tahu bahwa Mocking adalah murid dari keluarga Dewa Racun. Pada tahun-tahun awal, ketika Nanzhou menyerbu, Mocking juga pergi ke perbatasan untuk melawan keluarga Dewa Racun demi kerajaan Shenwu. Dia memiliki pemahaman khusus tentang teknik racun dan sangat ahli dalam detoksifikasi. Saya tidak tahu racun macam apa itu, tetapi racun ini sangat menular. Begitu seorang prajurit yang terinfeksi berada dalam jarak 100 langkah darinya, dia akan terinfeksi. Setelah terinfeksi racun ini, kamu tidak akan langsung mati. Daging dan darahmu akan membusuk dalam 7 hari, dan kamu akan merasakan sakit yang luar biasa. Hampir semua dari lebih dari 500.000 prajuritku bunuh diri dengan pedang ketika mereka tidak dapat menahan rasa sakit. Lebih dari 500.000 prajurit tewas, dan sekarang ada lebih dari 300.000 prajurit yang terinfeksi racun. Para alkemis di ketentaraan telah belajar siang dan malam, tetapi mereka masih belum menemukan penawarnya. Saya tidak punya pilihan selain mengepung semua prajurit ini di sisi utara pegunungan Yongjiang dan tidak membiarkan mereka bergerak sesuka hati, agar tidak menginfeksi lebih banyak orang. Setelah mendengarkan, Mocking berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin Bai, saya ingin melihat racun apa yang telah menginfeksi para prajurit ini. Lin Bai bertanya, racun ini menular, Anda harus berhati-hati. Mocking menepuk pedang racun di tabung lukisan di belakangnya dan terkekeh, Saudara Lin Bai, jangan khawatir, saya memiliki senjata racun, dan racun ini tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Kalau begitu, silakan saja. Sekarang hanya Mocking yang yakin dapat memecahkan racun-racun ini, jadi Lin Bai tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Chu Jiangliu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Mo, pasukan keluarga Chu bergantung padamu. Jika pasukan keluarga Chu hancur total di Nanzhou, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yang Mulia Kaisar Xiao saat aku kembali. Mocking tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Chu, aku akan melakukan yang terbaik. Beberapa tahun yang lalu, Mocking membantu kerajaan Shenwu melawan keluarga Dewa Racun, memecahkan banyak racun keluarga Dewa Racun, dan menyelamatkan nyawa banyak prajurit kerajaan Shenwu. Setelah kembali ke kota Kekaisaran Lingnan, Yang Mulia Kaisar Xiao menganugerahkan gelar Mohou kepada Mocking. Bab 4010 Hati untuk membasmi racun. Chu Jiangliu mengatur pengawal pribadinya untuk membawa Mocking ke sisi utara pegunungan Yongjiang untuk memeriksa teknik racun. Lin Bai, Chu Jiangliu dan yang lainnya pergi ke tenda raja untuk membahas tindakan pencegahan. Biarkan Mocking menangani teknik racun.
Jika Mocking tidak dapat menanganinya, maka aku sendiri yang akan pergi ke keluarga Dewa Racun dan memaksa mereka untuk menyerahkan penawarnya. Atau kita dapat merebut kembali Nanzu sesegera mungkin dan membiarkan pasukan keluarga Chu mengungsi sesegera mungkin. Lin Bai berkata dengan lembut di tenda raja. Mata Chu Jiangliu menyipit, dan dia berbisik, Tuan Pedang, ini bukan strategi jangka panjang. Bahkan jika kita merebut kembali Nanzu sekarang, pasukan keluarga Chu dapat mundur dari Nanzu dengan lancar, tetapi selama keluarga Dewa Racun masih ada, Nanzu akan sulit untuk direbut kembali. Tuan Pedang, kamu juga telah melihatnya. Keluarga Dewa Racun menggunakan satu teknik racun untuk membunuh pasukan keluarga Chu dan ratusan ribu prajurit tewas. Di hadapan teknik racun keluarga Dewa Racun, bahkan jika pasukan keluarga Chu sangat kuat dan telah lama berada di medan perang, mereka juga tidak berdaya untuk melawan. Bahkan jika kita merebut kembali Nanzu sekarang, selama kita menunggu sampai Legiun Kerajaan Shenwu pergi, Nanzu secara nominal akan menyerah kepada Kerajaan Shenwu, tetapi pada kenyataannya Legiun Kerajaan Shenwu tidak berani masuk jauh ke Nanzu. Jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak prajurit yang akan mati di tempat dengan teknik racun keluarga Dewa Racun. Chu Jiangliu berkata dengan sungguh-sungguh, dan implikasinya terbukti dengan sendirinya. Lin Bai tidak bodoh, jadi dia bisa mengerti maksud Chu Jiangliu. Dia berbisik, maksudmu, menghancurkan keluarga Dewa Racun. Chu Jiangliu mengangguk dan berkata, ya, jika kita membunuh semua anggota keluarga Dewa Racun, menghancurkan Taoisme mereka, dan menghancurkan teknik racun, kita dapat melindungi kedamaian Nanzu. Tentu saja, sebelum Tuan Pedang datang ke Nanzu, aku sudah memikirkan ide untuk menaklukkan keluarga Dewa Racun, tetapi keluarga Dewa Racun memiliki pedang bermata dua. Jika digunakan dengan baik, itu akan menjadi pedang negara Shenwu. Jika digunakan dengan buruk, itu akan menjadi surat perintah kematian negara Shenwu. Tuan Pedang, pikirkan baik-baik. Jika para pejuang keluarga Dewa Racun datang ke kota Kekaisaran Lingnan, satu teknik racun akan cukup untuk membunuh semua praktisi di kota Kekaisaran Lingnan. Sungguh hal yang mengerikan. Kata Chu Jiangliu penuh arti. Mata Lin Bai tenggelam, dan cahaya darah merah muncul di matanya, dan rasa permusuhan berangsur-angsur muncul di wajahnya. Bagaimana menurutmu? Lin Bai menatap Aning, Huqi, Tian Ken dan 4 saudara lainnya. Huqi awalnya adalah seorang kultivator dari Nanzu, dan dialah yang pertama kali berbicara, teknik racun keluarga Dewa Racun memang menakutkan. Dalam sejarah kuno Nanzu, sudah berkali-kali keluarga Dewa Racun diserang, dan bahkan beberapa kali keluarga Dewa Racun hampir hancur. Itulah sebabnya keluarga Dewa Racun khawatir teknik racun akan membangkitkan rasa takut yang kuat, jadi mereka memerintahkan murid-murid mereka untuk tidak menggunakan teknik racun sesuka hati, jika tidak, dunia pasti sudah kacau sejak lama. Seperti yang dikatakan Pangeran Chu, jika kerajaan Shenwu ingin menguasai Nanzu sepenuhnya, daripada membiarkan Nanzu menyerah di permukaan, maka keluarga Dewa Racun harus dibasmi. Jika tidak, selama keluarga Dewa Racun masih hidup, Nanzu tidak akan pernah diperintah oleh kerajaan Shenwu. Huqi dengan lugas menyatakan kepentingan yang terlibat. Aning mengangguk dan berkata, saya juga setuju. Karena kerajaan Shenwu telah mencabik-cabik wajahnya dengan keluarga Dewa Racun selama ekspedisi ini, mengapa tidak menyerang saat keadaan masih panas dan memusnahkan keluarga Dewa Racun sekaligus, sekali dan untuk selamanya? Keempat saudara Tianchan berkata, Lin Bai, jika kita menguasai Nanzu sekarang, setelah pasukan kerajaan Shenwu pergi, keluarga Dewa Racun akan muncul sesekali untuk menimbulkan masalah, yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kerajaan Shenwu. Aku juga setuju dengan apa yang dikatakan Pangeran Chu, untuk memusnahkan keluarga Dewa Racun. Lin Bai memutuskan, sepertinya keluarga Dewa Racun harus dihancurkan. Chu Jiangliu berkata, sekarang keluarga Dewa Racun telah bersatu dengan puluhan ribu suku di Nanzu. Tampaknya mereka datang dengan kekuatan penuh, tetapi sebenarnya para pemimpinnya masih keluarga Dewa Racun, suku Kaisar Bumi, dan suku Jiange. Selama keluarga Dewa Racun dihancurkan, suku Kaisar Bumi dan suku Jiange secara alami tidak akan menjadi lawan dari pasukan keluarga Chu. Pada saat itu, Nanzu akan stabil. Lin Bai mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Pangeran Chu. Bagaimanapun, keluarga Dewa Racun telah ada sejak lama. Tidak mudah untuk menghancurkan keluarga Dewa Racun dalam waktu singkat. Diperlukan rencana yang komprehensif. Ingatlah bahwa tidak ada ikan yang bisa lolos dari jaring. Begitu seorang murid keluarga Dewa Racun melarikan diri, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi kerajaan Shenwu. Selain itu, Pangeran Chu perlu memilih pasukan elit dari Chu Jiangliu sebagai cadangan. Jika seorang murid keluarga Dewa Racun melarikan diri, pasukan elit ini akan bertanggung jawab untuk mengejar dan membunuh mereka.
Chu Jiangliu mengangguk dan berkata, mengerti. Ada dua alasan mengapa Lin Bai benar-benar bertekad untuk menghancurkan keluarga Dewa Racun. Pertama, seperti yang dikatakan Chu Jiangliu tadi, jika keluarga Dewa Racun lari ke kota Kekaisaran Lingnan dan menggunakan teknik racun, seluruh kota Kekaisaran Lingnan akan menderita. Kedua, keluarga Dewa Racun membunuh lebih dari 500.000 prajurit di pasukan keluarga Chu dengan teknik racun, dan perseteruan berdarah ini harus dibalaskan. Namun, Lin Bai juga tahu betul bahwa untuk menghancurkan keluarga Dewa Racun, diperlukan rencana yang sempurna. Jika tidak, begitu seorang murid keluarga Dewa Racun melarikan diri, seluruh kerajaan Shenwu akan menderita. Tepat pada saat ini, seorang prajurit berteriak di luar tenda raja, laporkan kepada Pangeran Chu dan Pangeran Jian, ada seorang pria di luar barisan pertempuran yang mengaku sebagai kenalan lama Pangeran Jian, dan berharap untuk bertemu dengan Pangeran Jian. Chu Jiangliu mengerutkan kening dan menatap Lin Bai. Lin Bai bertanya, apakah dia mengatakan siapa nama belakangnya? Prajurit itu menjawab, dia mengatakan namanya Sangguan Chun. Sangguan Chun. Lin Bai mengerutkan kening, dan sosok seorang pria muncul di benaknya, ternyata dia, biarkan dia masuk. Chu Jiangliu bertanya, Tuan Pedang, siapa orang ini? Lin Bai berbisik, seseorang dari kuil leluhur Nanzu. Kuil leluhur Nanzu adalah keberadaan paling misterius di tanah Nanzu. Menurut kesimpulan Lin Bai, kuil leluhur harus memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan masyarakat jiwa barbar. Lin Bai bahkan menebak bahwa kuil leluhur Nanzu adalah tempat persembunyian masyarakat jiwa barbar. Nanzu memiliki medan yang berbahaya, pegunungan yang tinggi, racun yang melekat, dan tidak pernah terkena sinar matahari sepanjang tahun, menjadikannya tempat yang paling mudah untuk menyembunyikan orang. Dengan penghalang alami keluarga Dewa Racun, bahkan kerajaan suci pusat tidak berani dengan mudah masuk ke Nanzu. Segera, seorang pemuda berjalan ke tenda raja. Ketika melihat Lin Bai, dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Lin Bai, kita sudah tidak bertemu selama hampir 5 atau 6 tahun sejak kita berpisah di hari ulang tahun Master Wan Bao. Setelah bertahun-tahun, Saudara Lin Bai masih sangat heroik. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Sekarang, kau adalah Raja Pedang Berdarah Besi dari negara Shenwu. Kau tidak ada duanya di negara Shenwu. Aku benar-benar iri padamu. Lin Bai terkekeh dan berkata, setelah kita berpisah, aku juga mencari jejak saudara Sangguan di Nanzu, tetapi saudara Sangguan tidak ditemukan di manapun. Keduanya saling berbasa-basi, dan Chu Jiangliu meminta seseorang untuk menyajikan teh. Sangguan Chun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saudara Lin Bai, aku datang ke sini hari ini atas perintah. Lin Bai terkekeh dan berkata, perintah siapa? Sangguan Chun tersenyum pahit dan berkata, Saudara Lin Bai bertanya dengan penuh pengertian. Dia tahu bahwa aku adalah seorang prajurit dari kuil leluhur Nanzu. Tentu saja, dia mengikuti perintah orang-orang kuat di kuil leluhur Nanzu.